Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangeng dalam acara bincang-bincang tentang politik dan negara. Dan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk berbicara tentang bagaimana sih pendirian partai baru. Nah, ini karena sekarang ini sudah banyak kita lihat bermunculan partai-partai baru, ada yang sudah dideklarasikan, ada yang belum dideklarasikan, tapi kita sudah lihat simbol-simbolnya, kadang-kadang benderanya, ataupun sudah ada mengaku diri sebagai ketua umum partai baru dan sebagainya. Nah, karena itu kita perlu menilik bagaimana sih pendirian partai baru itu, apa bedanya dengan partai lokal yang ada di Aceh, dan kemudian bagaimana syarat-syaratnya pada dasarnya itu. Karena ini semua diatur dalam undang-undang partai politik. Nah, ada dua hal yang perlu kita lihat sebenarnya. Ada yang namanya undang-undang partai politik yang berisi tentang syarat-syarat pendaftaran partai politik sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi kemudian ada lagi syarat yang berikutnya adalah partai politik peserta pemilu. Nah, ini juga harus dibedakan. Jadi semua orang bisa bikin partai politik, relatif lebih mudah ketimbang kemudian syarat yang atau tipe kedua adalah partai politik peserta pemilu. Jadi dua tipe, partai politik sebagai badan hukum bisa banyak, tapi yang kemudian adalah partai politik peserta pemilu. Ada lagi syarat-syarat tambahannya. Sebuah partai politik yang terdaftar kemudian menjadi peserta pemilu yang kemudian boleh mengajukan calon, boleh kemudian kita coblos atau ada gambarnya di kartu surat suara yang bisa dicoblos. Ada juga tentu saja partai politik berbadan hukum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, tapi kemudian tidak bisa disebut sebagai peserta pemilu karena tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Karena itu ada syarat-syarat tambahan untuk menjadi peserta pemilu. Nah, mari kita lihat. Ini karena syaratnya ada cukup panjang, jadi perlu kita baca. Jadi ada beberapa syarat-syarat untuk menjadi partai politik yang berbadan hukum, sah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Kita lihat sini. Yang masih muda ini, agak muda ini adalah bahwa partai politik didirikan, ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 30 orang warga negara yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Jadi harus ada pendirian, muda kalau 30 orang, berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah, dan ada di setiap provinsi. Artinya bahwa punya cabang di setiap provinsi, 34 provinsi. Punya Dewan Perwakilan Daerah ataupun DPW, DPD atau apapun. Kemudian partai politik yang sebagaimana dimaksud itu harus didaftarkan oleh paling sedikit 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris. Nah, itu rasanya mudah. Kemudian pendirian dan pembentukan partai politik tersebut harus juga menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Jadi kalau tadi yang 50 orang mendaftarkan atau kemudian harus ada 30% keterwakilan perempuan. Nah, ini masih relatif mudah. Nah, kemudian dalam anggaran dasar itu
Masing-masing partai harus ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Di situ ada asas dan ciri partai politik, visi misi partai politik, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik, ini juga penting. Tujuan dan fungsi partai politik, organisasi tempat kedudukan pengambilan keputusan, kepengurusan partai politik, mekanisme rekrutmen, sistem kaderisasi, mekanisme pemberhentian dari anggota partai politik, peraturan dan keputusan partai politik, pendidikan politik, keuangan partai politik, dan mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik. Dan kemudian kepengurusan partai politik tingkat pusat, sebagaimana dimaksud, itu menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Nah, jadi kalau punya pengurus 100 orang, minimum 30 ada perempuan. Nah, kemudian yang agak sulit. Yang agak sulit ini adalah bahwa partai politik tersebut harus punya kepengurusan pada setiap provinsi. Jadi 100% provinsi. 34 provinsi. Kemudian juga paling sedikit 75%. 75%, 3/4 dari kabupaten kota yang ada di masing-masing provinsi tersebut. Jadi misalnya kalau Sulawesi Selatan ada 24 kabupaten kota, jadi partai baru tersebut harus punya minimal 75% dari 24 kabupaten kota itu. Jadi baru kemudian bisa sah. Jadi kalau di Sulawesi Selatan misalnya, kampung saya ini ada 24 kabupaten kota, maka partai baru tersebut harus punya 3/4 dari 24 itu, yaitu 18. Jadi harus punya 18 kabupaten kota. Kepengurusan di 18 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Nah, begitu juga di provinsi-provinsi lainnya. Jadi, kemudian tambahan lagi. Ini masing-masing kabupaten kota itu 50% kecamatannya harus ada pengurus. Ada kepengurusan di 50% kecamatan di kabupaten kota tersebut. Jadi kalau kabupaten kota punya 20 kecamatan, harus ada 10. Nah, kalau di Partai Demokrat misalnya namanya pengurus anak cabang. Jadi PAC, pengurus anak cabang, kan cabangnya itu kabupaten kota. DPC, Dewan Perwakilan, Dewan Pengurus Cabang, maka di kecamatan namanya Dewan Pengurus Anak Cabang. Nah, kan kemudian baru-barunya lagi ranting dan sebagainya. Jadi harus punya 50%. Nah, ini yang bikin susah. Karena itu tidak gampang membuat partai baru. Nah, bedanya dengan partai lokal. Inilah bedanya dengan partai lokal. Seperti yang ada di Aceh. Di Aceh ada beberapa partai lokal, termasuk misalnya Partai Aceh, misalnya, yang cukup dominan di Aceh. Dia tidak perlu mempunyai cabang di provinsi lain di luar Aceh. Tidak perlu punya cabang di kabupaten lain di luar provinsi Aceh. Dengan demikian, maka dia hanya menjadi partai lokal di Aceh. Apakah partai lokal bisa menjadi partai nasional? Bisa saja. Kalau kemudian partai lokal yang ada di Aceh itu kemudian melebarkan sayap di seluruh provinsi, di seluruh Indonesia, dan 75% kabupaten kota dan 50% kecamatan di dalam 75% kabupaten kota tersebut. Bisa partai lokal di Aceh menjadi partai nasional. Sebaliknya, apakah partai nasional bisa menjadi partai lokal? Bisa kalau mau. Artinya menutup cabangnya di seluruh kabupaten kota, di seluruh provinsi di luar Aceh. Tapi kan untuk apa? Partai nasional juga bisa berkompetisi dalam pemilihan legislatif di Aceh, baik tingkat DPR RI maupun tingkat DPRD. Nah, karena misalnya partai lokal di Aceh
tidak bersifat nasional, maka partai lokal Aceh hanya bisa berkompetisi untuk DPRD atau DPR Aceh, yaitu DPRD Provinsi Aceh maupun juga DPRD Kabupaten Kota di Aceh. Tidak bisa mengirim wakil untuk DPR RI karena dia bukanlah partai nasional yang bersifat nasional. Nah, itulah keuntungan dari partai politik yang bersifat nasional, karena syarat-syaratnya juga harus mempunyai cabang yang di semua provinsi di seluruh Indonesia, 34 provinsi. Nah, itulah sebabnya jauh lebih sulit untuk membuat partai nasional ketimbang membuat partai lokal misalnya. Karena syarat-syarat pendirian bersifat nasional pula. Namun demikian, walaupun sudah terdaftar dan diakui dan berbadan hukum sebagai partai politik nasional di Indonesia, belum otomatis menjadi partai politik peserta pemilu. Untuk bisa menjadi partai politik peserta pemilu, maka ada syarat tambahan lagi. Syarat tambahannya itu ada di Undang-Undang Pemilu. Dan itu ada tambahan-tambahannya yang kemudian nanti diverifikasi lagi oleh KPU. Nah, mari kita lihat. Pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, ada persyaratan-persyaratan tambahan agar partai politik bisa dinyatakan sebagai peserta pemilu, memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Yaitu, selain dari persyaratan-persyaratan tadi, yaitu punya cabang di semua provinsi, atau punya kepengurusan di semua provinsi di seluruh Indonesia, kemudian juga 75% kabupaten kota, dan kemudian 50% kecamatan. Nah, ada lagi tambahan, yaitu punya anggota 1/1000 dari kepengurusan di daerah tersebut. 1/1000 penduduk. Jadi misalnya di Kabupaten A misalnya ada cabang dari partai tersebut, kemudian partai tersebut itu, kabupaten itu mempunyai penduduk 1 juta orang. Maka pada pendaftaran menjadi peserta pemilu di kabupaten tersebut, partai politik itu harus mempunyai 1/1000 dari 1 juta. Jadi 1.000 orang yang dibuktikan dengan KTP dan kartu tanda anggota. Jadi 1/1000 dari jumlah penduduk. Nah, ini yang kemudian diverifikasi secara faktual, artinya didatangi oleh pihak KPU untuk betulkah apa yang disampaikan secara administrasi, ada verifikasi secara administrasi dan ada verifikasi secara faktual. Untuk partai-partai politik yang sudah lolos ke Senayan, itu tinggal verifikasi administrasi. Tapi untuk partai politik baru dan mereka yang tidak lolos ke Senayan, itu diverifikasi secara faktual. Termasuk yang tadi itu, 1/1000 anggota di 1/1000 anggota di masing-masing kepengurusan. Nah, inilah sebabnya memang tidak semua partai politik bisa menjadi partai politik peserta pemilu. Karena ada persyaratan-persyaratan tambahan yang termaktub di undang-undang. Undang-undang partai politik untuk persyaratan menjadi partai politik yang sah berbadan hukum, dan undang-undang pemilu yang mempersyaratkan menjadi peserta pemilu, partai politik peserta pemilu. Tidak gampang memang. Itulah sebabnya pendirian partai politik baru sudah dimulai sekarang ini. 3 tahun menjelang pemilu. Karena ada bahkan 4 tahun menjelang pemilu. Atau bahkan setelah selesai pemilu yang lalu. Karena memang mendirikan cabang, merekrut anggota baru, dan tentu saja persyaratan-persyaratan administrasi, punya kantor.
1/1000 anggota di masing-masing kepengurusan kabupaten kota. Ini tidak gampang. Dan itulah sebabnya juga ada orang-orang yang mengambil jalan pintas. Daripada bikin partai baru susah-susah, mau mengambil alih partai orang lain, membegal partai orang lain, melakukan hostile takeover. Karena itu tadi mau cari jalan pintas. Ya walaupun itu sejauh ini sepertinya tidak berhasil, gagal juga. Tapi bagi saya menghargai mereka-mereka yang punya keberanian membentuk partai baru, berusaha merekrut anggota baru, mendirikan kepengurusan di kabupaten kota, di provinsi. Itu bukan kerja gampang. Dan bagi saya apapun hasilnya perlu kita berikan apresiasi. Mereka berusaha dengan keringat mereka, dengan usaha mereka, bukan dengan melakukan pembegalan dari partai orang lain. Nah, tentu saja semuanya nantinya terpulang di pemilu, terpulang pada rakyat. Apakah memberikan kepercayaan, memberikan suara kepada partai yang mana? Yang baru atau yang lama? Itulah esensi dari kedaulatan rakyat. Nah, bagi mereka-mereka yang ingin bergabung dengan partai baru, silakan. Bagi mereka yang ingin bersama partai yang sudah ada sekarang ini, itu juga silakan. Itulah esensi dari kedaulatan rakyat. Tidak ditutup kemungkinan untuk mendirikan partai baru. Siapapun bisa mendirikan partai baru asal memenuhi syarat-syaratnya. Tidak ditutup kemungkinan untuk mendirikan, mengikuti menjadi peserta pemilu. Inilah bedanya misalnya dengan ketika zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru dengan fusi partai, maka hanya boleh 3 partai dan hanya boleh 3 partai. Yang kemudian menyebabkan kalau ingin ikut sebagai atau kalau ingin membuat partai baru tidak mungkin. Ingin menjadi peserta pemilu yang baru tidak mungkin. Maka yang dilakukan adalah menyerobot partai orang lain. Itu zaman Orde Baru. Itu terjadi penyerobotan terhadap partai orang lain dan konflik-konflik internal di dalam partai yang ada. Karena tidak mungkin ada partai lain selain 3 itu. Sekarang, dengan adanya keterbukaan membuat partai baru, walaupun tidak gampang, tetapi terbuka kemungkinan itu. Sehingga tidak perlu menyerobot partai orang lain. Tidak perlu membegal partai orang lain. Bisa bikin partai sendiri. Kalau memang mendapatkan dukungan rakyat, kenapa tidak? Hampir semua partai-partai yang ada setelah reformasi adalah partai baru pada dasarnya. Kecuali yang partai lama yang 3. Nah, karena itulah esensi dari demokrasi. Mari silakan bergabung dengan partai politik yang lama maupun yang baru. Kalau mau bikin baru boleh, yang lama pun juga boleh. Terpulang kepada rakyat kita sendiri pada pemilihan umum berikutnya tahun 2024. Sampai jumpa pada lain kesempatan dan lain topik yang kita bicarakan. Semoga Anda sehat selalu.